saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Matius pasal 26 ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tema firman Tuhan yang dipersiapkan bagi kita pagi hari ini yang menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Tidak ada seorang pun yang suka dicobai. Tidak ada yang mau dan ingin supaya mengalami ketidakenakan di dalam menjalani hari-harinya. Tapi pencobaan itu bisa datang tanpa diundang. Pencobaan datang di saat kita tidak menyangkanya. Pencobaan-pencobaan itu datang seperti angin yang tiba-tiba. Dan orang akan berkata, ada apa yang terjadi dengan saya? Itu sebabnya pencobaan tidak bisa dihindari. Selagi kita bisa hidup di dunia ini, selagi kita masih menjalani hari-hari kita di dalam dunia yang sekarang ini, pencobaan itu juga akan senantiasa ada. Karena itu, lewat pembacaan firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi? Dan kita memastikan kita menang atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulisan daripada Injil Matius ini dikatakan hal yang pertama, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hal yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengalami menang atas pencobaan yang akan kita hadapi atau sedang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Dalam teks pembacaan firman Tuhan ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya supaya mereka tetap berjaga-jaga dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tidak kalah di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang akan mereka hadapi ke depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga itu berarti seperti apa yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam taman Getsemani, dia datang dan berdoa di sana. Dia berjaga-jaga untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dan tiba-tiba tersebut. Bagaimana kita bisa melihat para murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menyeberang danau dan mereka akan melakukan perjalanan penginjilan. Mereka datang dan mereka pergi karena sebuah perintah daripada Tuhan sendiri untuk pergi ke Galilea. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka? Dikatakan mereka dicobai oleh satu badai yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sangat ketakutan. Mereka mulai gelisah dan mereka tidak bisa tenang di dalam hidupnya untuk menghadapi badai tersebut. Sehingga ketika mereka sudah merasa tidak kuat, baru mereka mencari Yesus. Baru mereka berdoa dan berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli dengan kita? Kita akan binasa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sangat terkejut dengan badai yang tiba-tiba itu. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Ada suatu peristiwa di mana Yesus sendiri mengalami
apa yang disebut dengan pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana mencatat pada akhirnya bahwa Yesus menang. Bagaimana Yesus bisa menang? Yesus sedang ada di dalam situasi untuk berjaga-jaga. Baru saja dia menjalankan, di mana masuk di dalam doa dan puasa selama 40 hari. Lalu iblis datang untuk mencobainya. Dan firman Tuhan mencatat Yesus menang karena dia berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh sangat percaya untuk memenangkan hari yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Ada satu rahasia besar bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan bisa menang jikalau kita ada dalam situasi berjaga-jaga. Kita akan bisa memenangkan satu pertandingan di sepanjang hari ini jikalau kita sendiri memulainya dengan berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Yesus dicobai selama beberapa kali, tetapi Yesus selalu menang. Mungkin kita berkata, Yesus bisa menang karena dia adalah Tuhan dan bukan manusia biasa. Ya, mungkin hal itu benar. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa memenangkan pencobaan-pencobaan yang dialami. Suatu ketika Ayub memenangkan apa yang disebut dengan juga pencobaan. Iblis datang untuk mencobanya dengan menghancurkan karir yang dimilikinya, menghancurkan harta benda yang ia miliki, bahkan keturunan anak-anaknya juga dihancurkan oleh pencobaan-pencobaan itu. Tapi pada akhirnya dikatakan Ayub menang terhadap pencobaan itu. Kenapa? Ayub dia selalu berjaga-jaga. Karena itu pada hari ini, apa yang firman Tuhan katakan untuk bisa menang, mari kita memulai hari kita dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga bisa berarti berdoa. Berjaga-jaga itu berarti kita siap sedia untuk mengisi apa yang Allah sendiri ingin kita miliki dalam kehidupan kita untuk memenangkan peperangan ini. Satu rahasia besar memenangkan untuk bisa berjaga-jaga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengisi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Kita harus ada di dalam berjaga-jaga dengan cara untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus dicobai, dia menyampaikan bahwa ada firman Tuhan. Selalu untuk bisa menghadapi setiap cobaan, dia memperkatakan firman Tuhan yang ada di dalam dirinya. Itu hal yang pertama. Untuk bisa kita menang sepanjang hari ini, maka marilah kita berjaga-jaga dengan berdoa, dengan mengisinya dengan firman Tuhan. Dan itu untuk memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi dan mungkin itu yang akan kita hadapi. Firman Tuhan berkata, dan berdoalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah sebuah kekuatan. Doa adalah kuasa yang menjadikan yang lemah bisa menjadi yang kuat. Doa itu bukanlah sesuatu yang harus dipercayai dan tidak memiliki kuasa apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang kita berdoa, sepanjang itu juga akan mengalirkan kekuatan Allah dan kebenarannya di dalam hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri hidup di dalam kemenangan demi kemenangan karena dia mengisinya dengan doa. Sejauh kita berseru kepada Allah, sejauh kita berdoa kepada Allah, sejauh itu pula lah Tuhan akan mendengarkannya atas kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah sesuatu yang mendatangkan kuasa dan kekuatan. Berdoa akan mengalahkan siapapun yang akan dipakai iblis untuk mencobai, untuk menggoda kita. Karena di dalam ketika kita berdoa, iman kita timbul. Ketika kita mulai berdoa, roh kita akan terus bersatu di dalam roh Allah.
Dan itulah yang mendatangkan kuasa, kekuatan untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita sedang mengeluarkan keinginan-keinginan daging di dalam diri kita, tetapi mengisinya dengan Roh Allah. Dan Roh itu pula lah yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap pencobaan yang akan kita hadapi. Hal yang ketiga, selain berjaga-jaga untuk bisa memenangkan setiap pencobaan, kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bersifat sementara. Kalau kita memperhatikannya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa memenangkan sebuah pencobaan, ingat bahwa pencobaan hanya bersifat sementara. Dia memiliki limit waktu. Ketika kita mulai diuji di bangku kuliah, di bangku sekolah, mungkin satu pelajaran akan membutuhkan waktu 90 menit, tidak lebih daripada itu. Dan kita, firman Tuhan berkata, ketika kita melampauinya, ketika kita bertahan untuk ujian itu, firman Tuhan berkata, kita akan bersukacita. Kita akan meraih sebuah kemenangan. Bahkan di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pencobaan ada waktunya. Tidak selamanya kita akan dicobai. Itu sebabnya pencobaan, sifat pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang kedua, tidak melampaui kekuatan kita. Dan firman Allah berkata, Allah yang setia, Dia senantiasa tidak akan membiarkan kita untuk terus hidup di dalam pencobaan itu. Dan yang keempat, sifat pencobaan itu, firman Tuhan berkata, Allah yang memberikan kita jalan keluar sehingga kita mampu untuk keluar dari pencobaan-pencobaan itu. Karena itu, apapun yang akan kita hadapi di sepanjang hari ini, ingat bahwa kita harus menang terhadap setiap pencobaan apapun. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, yang pertama, mari kita berjaga-jaga. Yang kedua, tetaplah berdoa. Berdoa sifatnya terus menerus, tidak setengah-setengah. Berdoa itu utuh, berdoa itu dengan iman. Maka itu yang akan mendatangkan kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan setiap pencobaan. Yang ketiga, ingat bahwa pencobaan itu adalah memiliki waktunya sendiri. Tidak selamanya kita akan dicobai. Bahkan firman Tuhan berkata, jikalau kita bisa bertahan atas pencobaan, biarlah kita akan berbahagia atasnya. Ketika kita bisa bertahan di setiap pencobaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, berbahagialah jika kita mampu bertahan untuk bisa melawan setiap pencobaan-pencobaan itu. Kita bertahan atasnya dan kita pada akhirnya kita akan menang. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, kita dapat menanggung segala perkara dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang akan kita hadapi sepanjang hari ini, mungkin juga di pagi hari ini sedang kita dicobai, ingat bahwa ketika kita mulai bertahan, kita akan menang atasnya jikalau kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menikmati hari kita di sepanjang hari ini dengan firman Allah, dengan doa, dan dengan berjaga-jaga. Itu akan membawa kita
kepada kemenangan untuk pencobaan-pencobaan yang akan kita alami ke depan. Apa yang sedang kita hadapi? Mungkin itu tiba-tiba kita sakit. Mungkin kita mengalami kerugian. Pencobaan-pencobaan. Mungkin itu kompromi terhadap dosa. Dosa apa saja. Mungkin itu dosa pikiran, dosa di dalam hati, dosa lewat perkataan-perkataan dan setiap sikap perilaku kita. Ingat, untuk bisa memenangkan itu, firman Tuhan berkata tetap berjaga-jaga. Mari berdoa atasnya. Dan ingat bahwa apapun yang sedang kita hadapi, kita harus bisa menang atasnya. Tuhan akan menolong kita bagi pemberitaan firman Tuhan ini dan menghidupinya dan melakukannya. Haleluya. Amin.